Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita kerjakan hari ini. Kita akan tulis diketahui dan yang ditanyakannya sambil dibaca aja soalnya gitu ya. Jadi kita tulis dulu diketahui di sini. Diketahui dari soal itu ada sebuah ember yang berikut isinya itu masanya adalah 40 kg. Kita tulis sebagai massa dari bebannya ya, atau MB, yaitu 40 kg. Kemudian dihubungkan pada tali dengan katrol yang berbentuk silinder pejal. Massa dari katrolnya adalah 20 kg. Kita tulis sebagai MK 20 kg. Kemudian ember mula-mula ditahan. Berarti mula-mula ember itu dalam keadaan diam awalnya. Sehingga kecepatan mula-mulanya kita tulis sebagai V0 adalah 0 meter per second. Lalu kemudian dilepaskan. Nah, jika jari-jari katrol 25 cm, kita tulis sebagai R besar aja, 25 cm. Kita ubah satuannya ke dalam meter biar menjadi satuan internasional gitu, biar seragam dengan yang lain. Dibagi 100, 25 dibagi 100 adalah 0,25 meter. Dan percepatan gravitasi atau G itu adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah percepatan gerak turunnya benda. Berarti ditanyakan di sini percepatan ya, A gitu ya. Kemudian percepatan sudut katrol kita tulis sebagai AS. Lalu tegangan talinya kita tulis sebagai T kapital. Nah, pertama di sini kita akan gambarkan terlebih dahulu apa sih yang terjadi gitu ya, bagaimana visual dari soalnya. Jadi misalkan ini adalah sebuah katrol, kemudian ujungnya itu di sini ada sebuah beban. Nah, di sini ini ember yang berisi air tadi. Nah, kita tentukan gaya-gayanya. Pertama, gaya tegangan tali itu arahnya bisa ke atas atau ke bawah gitu ya, bergantung dengan di mana kita meninjau gaya tersebut. Kemudian ini kan ada beban ya, yang mana berarti akan ada gaya gravitasi yang gaya berat dari benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang arahnya itu selalu ke bawah searah dengan percepatan gravitasi. Nah, ini kayak gini ya kondisi gambarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian jarak dari pusat katrol ke ujungnya itu disebut dengan jari-jari katrol. Oke, sekarang kita akan mulai pengerjaannya. Sebelumnya di sini kita akan tinjau terlebih dahulu beberapa hal ya, teman-teman. Nah, pertama kita akan tinjau secara translasi. Jadi kan si sistem ini itu akan bergerak secara rotasi dan translasi. Translasi itu bagi baloknya akan bergerak ke atas ke bawah, dan rotasi itu adalah bagi katrol yang mana akan berputar gitu ya. Nah, kita tinjau dulu secara translasi untuk bagian bebannya. Yang mana berarti kalau secara translasi kita akan tinjau menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, perhatikan nih teman-teman, di sini kan gaya yang bekerja di dalam arah sumbu Y itu ada dua, ada gaya tegangan tali dan ada gaya berat, yang mana arahnya saling berlawanan. Nah, di sini karena benda itu akan bergerak ke bawah, sehingga gaya berat itu kita asumsikan positif, yang ke bawah itu positif, dan yang ke atas itu bernilai negatif. Tegangan talinya bernilai negatif. Jadi sigma F di sini bisa kita tulis jadi W dikurangi T sama dengan M dikali A. Nah, di sini W adalah gaya berat yang mana rumusnya M kali G dikurangi T sama dengan M kali A. Kita masukkan nilai-nilainya. Oh ya, sebelumnya M di sini adalah massa dari beban ya. Jadi kita belum menggunakan massa katrol. Di sini kita gunakan massa beban. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Massa beban adalah 40. Kemudian percepatan gravitasi adalah 10, dikurangi dengan T sama dengan MB-nya itu adalah 40, A-nya belum diketahui juga, kita tulis saja. 40 dikali 10 adalah 400, min T sama dengan 40A. Nah, di sini 400 bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi min T sama dengan 40A dikurangi dengan 400. Atau nih biar tidak negatif di depannya, maka bisa kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Min 3 dikali min 1, min T dikali min 1 adalah T. Kemudian ini kan jadi negatif ya, 40A, sedangkan 400 jadi positif. Maka kita tulis 400 di depan dan 40A-nya di belakang kayak gini. Kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Nah, kemudian ini kan kita tinjau secara translasi. Yang kedua, kita akan tinjau secara rotasi atau pergerakan dari katrolnya, yaitu bergerak melingkar atau bergerak di porosnya gitu ya, bukan bergerak melingkar, sorry. Tinjau cara rotasi.
Persamaan yang akan kita gunakan adalah sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan AS. Nah, ini adalah torsi, kemudian I di sini adalah momen inersia, AS di sini adalah percepatan sudutnya. Nah, oke, di sini torsi kan rumusnya adalah gaya dikali lengan gaya. Nah, di sini gaya yang bekerja pada katrol itu adalah T kan ya, yang mana arahnya itu ke bawah. Kemudian jarak dari T atau tegangan tali ke pusatnya itu akan sama dengan R. Sehingga sigma torsi di sini bisa kita tulis juga menjadi T dikalikan dengan R sama dengan, kemudian untuk momen inersia, di sini perhatikan bahwa katrol itu berbentuk silinder pejal. Kalau silinder pejal, rumus dari momen inersianya adalah 1/2 dikali M dikali R kuadrat. Nah, M-nya yang digunakan adalah yang ini, massa dari katrol. Jadi MK dikali R kuadrat. Kemudian untuk percepatan sudut, di sini kita akan ubah dulu rumusnya menjadi A dibagi dengan R. A di sini adalah percepatan ya, A di sini percepatan, ini AS percepatan sudut, R adalah jari-jari. Seperti ini rumusnya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini R kuadrat dibagi R, maka bisa kita coret ya, jadi kuadratnya hilang. Jadi bisa kita tulis rumusnya T dikali R sama dengan setengah, dikali MK, dikalikan dengan A. Nah, kita lihat lagi, di sini masih ada R1 ya, jadi tulis aja di sini R. Nah, di ruas kiri ada R, di ruas kanan ada R. Kalau kedua ruas kita bagi dengan R, maka R-nya bisa kita coret. Jadi T itu akan sama dengan setengah dikali MK dikali dengan A. Nah, sekarang kita masukkan ya nilai-nilainya. T ini kita akan masukkan yang ini teman-teman. 400 dikurangi 40A. Jadi T-nya kita substitusi 400 dikurangi 40A sama dengan setengah dikali MK-nya itu adalah yang ini ya, 20. 20 dikali A. Ini kita tulis ulang, 400 dikurangi dengan 40A sama dengan setengah dikalikan dengan 20 itu adalah 10 ya. 10 dikalikan dengan A. Kemudian di sini min 40-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan bergabung dengan yang ini ya, karena ini ada A-nya. Jadi 400 sama dengan 10A ditambah dengan 40A. Nah, ini pindah ruas jadi positif. 10A ditambah 40A adalah 50A, jadi 400 sama dengan 50A. Kemudian ini kita kesini aja ya. Nah, ini kan tadi itu 400 sama dengan 50A kayak gini ya. Kemudian di sini kan kita pengen tahu nih percepatan gerak turunnya benda ini atau percepatan linier atau A. Maka 50-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Ke kiri. Jadi 400 dibagi 50 sama dengan A. Nah, ini nolnya kita coret 1, jadi 40 dibagi 5, yang mana hasilnya adalah 8. Jadi, A-nya atau percepatan gerak turunnya benda itu adalah 8 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah jawabannya untuk yang A ini. Kemudian yang B. Sekarang kita akan cari percepatan sudut. Percepatan sudut. Kayak gini ya. Nah, percepatan sudut itu adalah AS simbolnya. Kemudian tadi juga udah kita bahas nih, AS itu rumusnya adalah A dibagi dengan R. Kita tulis di sini A dibagi R. AS sama dengan A-nya sudah dihitung sebesar 8. R adalah jari-jari katrol, berarti yang ini ya 0,25 meter. 0,25. Kemudian kita hitung aja, 8 dibagi 0,25, hasilnya adalah 32. Satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan sudutnya. Oke, yang nomor 4, ini 1, 2, 3, 4. Ya, benar ya. Langkah yang keempat itu akan mencari tegangan. Nah, untuk cari tegangan tali, kita lihat nih persamaan yang ini ya. T sama dengan 400 dikurangi 40A. Kita masukkan A-nya adalah yang ini. Jadi 400 dikurangi, ini kita kasih kurung aja, 40 dikali dengan 8. Jadi T sama dengan 400 dikurangi 40 dikali 8. 8 dikali 4 itu adalah 32 ya. Jadi 32, jangan lupa nolnya tambahkan 1. Jadi 380. T sama dengan 400 dikurangi 320, hasilnya adalah 80. Jadi tegangan talinya adalah 80 Newton.
Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa percepatan gerak turunnya dari benda ini atau percepatan linier itu adalah 8 meter per second kuadrat. Kemudian percepatan sudut katrol itu adalah yang ini, yaitu 32 radian per second kuadrat. Lalu tegangan tali adalah yang ini, 80 Newton. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.